Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 33. Oke, langsung usah banyak Mang Ming Mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh dari Soyan sekarang berdiri di udara menghadap langit yang ada di atasnya yang telah berputar-putar dengan kekuatan petir yang semakin mengerikan saja. Karena itu adalah kesengsaraan petir yang hanya bisa ditanggung oleh Soyan seorang diri. Bahkan King Mu'er dan juga King Haoran tidak akan bisa ikut campur dalam hal ini. King Mu'er melihat ke arah Soyan dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Sementara King Haoran juga sedikit mengerutkan keningnya karena dia bisa merasakan bahwa energi petir yang ada di langit itu bahkan bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang Daudi bintang 3 biasa. Mereka berdua kakak beradik itu tidak menyangka bahwa pencapaian Soyan dalam kekuatan jiwa begitu menakutkan, karena saat ini seluruh tubuh dari Soyan telah diselimuti oleh kekuatan jiwa yang akan menahan serangan dari petir itu. Pandangan mata dari Xiaoqi telah dipenuhi kecemasan dan juga kekhawatiran, tapi dia juga memiliki sebuah kebanggaan kepada suaminya ini. Tidak butuh waktu yang lama kilatan petir menyambar dalam sekejap saja. Hal itu mengenai penghalang kekuatan jiwa milik Soyan, lalu dar. Penghalang kekuatan jiwa itu runtuh seketika, tapi sambaran petir juga tidak melukai Soyan. Hal itu berhasil diblokir yang kemudian berubah menjadi energi yang masuk ke dalam tubuh Soyan. Sekarang Soyan bisa merasakan peningkatan di dalam tubuhnya sangatlah luar biasa. Bahkan tulang-tulang dan juga seluruh organ di dalam dirinya menjadi lebih keras. Dikarenakan sambaran petir yang pertama telah gagal, akhirnya awan hitam yang berada di langit kembali mengumpulkan kekuatan petir untuk memberikan sambaran kedua. Soyan yang mengetahui hal seperti ini tidak berani meremehkan dan dia yakin bahwa sambaran petir yang kedua pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sambaran petir yang pertama. Soyan segera melambaikan tangannya dan dia mengambil pedang berat kuno api surgawi yang berada di punggungnya, lalu mengalirkan Daoqi ke dalam pedang itu sehingga membentuk sebuah pedang api yang luar biasa. Tidak lama kemudian, cus! Petir yang berada di langit pun meluncur ke arah Soyan dengan sangat cepat, dan Soyan yang sudah memegang pedang api ini juga tanpa ragu memberikan ayunan. Bahkan dia juga bergerak maju, lalu dar! Serangan pedang milik Soyan berhantaman dengan kekuatan petir yang luar biasa itu. Kali ini Soyan berusaha menetralkan kekuatan petir dengan pedang api miliknya. Akhirnya petir ini pun menyerah dan sekali lagi berubah menjadi energi murni yang masuk ke dalam tubuh dari Soyan. Merasakan hal seperti itu, Soyan hanya bisa tersenyum penuh dengan kepuasan. Setelah beberapa saat, awan petir yang berada di langit kini berubah menjadi sangat menakutkan. Hal itu berputar-putar membentuk pusaran yang sangat luar biasa. Dan kemudian Soyan bisa melihat bahwa di dalam pusaran dari awan hitam terdapat petir yang sangat tebal bersiap untuk meluncur menghantam tubuh Soyan. Setelah Soyan menyaksikan dengan seksama, tiba-tiba saja petir yang berkumpul itu berubah menjadi harimau petir raksasa yang kini telah keluar dari dalam awan hitam, melesat dengan cepat akan menerkam Soyan dengan kekuatan petirnya. Soyan hanya bisa menyipitkan mata dan dia juga mengeluarkan Daoqi di dalam tubuhnya dengan cara yang luar biasa. Tanpa rasa takut sedikit pun Soyan melangkah maju dan dia berteriak dengan lantang, "Telapak tangan penciptaan surga yang agung!" Energi yang luar biasa dari dalam tubuh Soyan pun memancar keluar yang kemudian berubah menjadi telapak tangan hitam raksasa dan memiliki kekuatan hisap yang luar biasa. Akhirnya telapak tangan hitam raksasa ini mencoba menghisap kekuatan dari harimau petir yang telah berhadapan dengan dirinya. Meskipun begitu, Soyan tidak tinggal diam. Dia kemudian membentuk sebuah segel tertentu karena mengetahui bahwa harimau ini tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Soyan sekali lagi berteriak, "Telapak tangan musim semi kuning, jari musim semi kuning." Akhirnya energi yang luar biasa dari dalam tubuh Soyan kini telah langsung dipancarkan kembali yang kemudian berubah menjadi telapak tangan kuning raksasa dan juga jari kuning raksasa.
hal itu pun sama-sama melesat untuk memberikan serangan terhadap harimau petir yang masih ditahan oleh telapak tangan hitam raksasa milik Shoyen. 3 teknik Do telah dilepaskan oleh Shoyen menyebabkan seluruh udara bergemuruh dengan suara dentuman yang sangat keras. Shoyen sama sekali tidak berani bersantai dalam hal ini. Kekuatan jiwanya pun dikeluarkan, memadatkan sebuah pelindung energi jiwa dan juga api suci kekacauan melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuh dari Shoyen. Tidak butuh waktu yang lama, harimau petir itu membuka mulutnya lebar-lebar yang kemudian dia mulai menggigit telapak tangan hitam raksasa itu, lalu diar. Telapak tangan hitam raksasa milik Shoyen hancur berkeping-keping. Selanjutnya, harimau petir mulai melawan telapak tangan kuning dan juga jari kuning. Hal itu membuat kedua teknik milik Shoyen berhenti sejenak, lalu pung juga telah roboh. Meskipun harimau petir sudah mampu mengalahkan 3 teknik milik Shoyen, tapi kekuatan petir yang berada di dalam tubuhnya juga melemah secara signifikan. Shoyen merasa cukup puas karena dia bisa melemahkan kekuatan harimau tersebut. King Mu'er, pandangan matanya melihat penampilan Shoyen dengan cara yang cukup takjub. Tanpa sadar dia memberikan sebuah pujian. Shoyen ini memiliki banyak trik dan dia juga cukup berpengalaman. Aku benar-benar salah menilai dia sebelumnya. Mendengarkan ucapan dari sang adik membuat King Howran sambil tersenyum dan melirik King Mu'er. Dia mengatakan, kau salah menilai, tapi aku jelas tidak. Bahkan King Howran ketika melihat pertunjukan yang dilakukan Shoyen, secara diam-diam dia mengaguminya. King Mu'er hanya melirik pada kakaknya ini dengan raut wajah cemberut, yang kemudian dia kembali melihat ke arah Shoyen yang masih berdiri di langit. Pandangan mata dari harimau petir melihat ke arah Shoyen dengan tatapan mata yang tajam, yang kemudian dia kembali menerjang ke arah dari Shoyen ini. Pada akhirnya harimau petir melambaikan cakarnya yang luar biasa, menghantam pelindung kekuatan jiwa dari Shoyen, lalu krak, membuat penghalang kekuatan jiwa itu memiliki retakan, kemudian runtuh sekejap mata. Namun Shoyen tidak panik sama sekali. Cahaya merah kini telah langsung dikeluarkan dari dalam telapak tangannya. Gelombang energi yang dahsyat telah mulai menyapu dan kemudian Shoyen berteriak, tebasan pedang ganas peledak api. Shoyen telah mengalirkan kekuatan merah itu ke dalam pedang yang berada di tangannya dan kemudian dia melambaikan pedang itu untuk memberikan tebasan kepada harimau petir. Dengan kekuatan Shoyen sekarang menggunakan teknik Do tahap Yi, yaitu tebasan pedang peledak api yang sudah berevolusi. Kekuatannya ratusan bahkan ribuan kali lebih besar daripada sebelumnya. Energi yang dahsyat dari tebasan pedang itu telah menghantam tubuh harimau petir yang kemudian menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tubuh dari harimau petir langsung berubah menjadi sinar energi yang kemudian masuk ke dalam tubuh dari Shoyen. Shoyen pun hanya bisa memejamkan matanya sambil melebarkan tangannya di udara. Dia merasakan fluktuasi energi yang luar biasa menyatu dengan tubuhnya. Lalu Shoyen menembus bintang 3 Dodi. Setelah merasakan hal seperti ini, Shoyen pun secara perlahan turun dari udara. Dan kemudian King Howran buru-buru melesat mendekati Shoyen, lalu dia menepuk bahunya sambil tertawa. Junior Shoyen, bakatmu sungguh luar biasa dan kau juga memiliki kemampuan yang hebat. Hanya ada sedikit orang di seluruh benua ini yang mampu menahan kekuatan yang cukup dahsyat dari kesengsaraan Kaisar tanpa mengalami luka sedikit pun. Kekaguman di mata Howran terhadap Shoyen semakin menguat. Sementara Shoyen hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali, kakak Howran, ini juga semua berkat bantuan darimu. Selanjutnya pandangan mata Shoyen beralih pada Xiaoqi, di mana gadis cantik itu masih memiliki raut wajah yang cukup khawatir. Dan kemudian Shoyen berjalan mendekati Xiaoqi sambil tersenyum. Ketika memperhatikan Shoyen mendekat, rona wajah berwarna merah yang telah muncul di wajah dari seorang Xiaoqi yang cantik.
Awalnya dia tidak merasakan apapun terhadap Xiaoyan di sepanjang perjalanan, tapi saat ini seolah-olah rasa sayang dan juga cinta telah tumbuh di dalam hati Xiaoqi terhadap Xiaoyan. Sambil menepuk kepala Xiaoqi dengan lembut, Xiaoyan pun mengatakan, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja." Ngomong-ngomong kakak King Haoran, bagaimanakah kabar tentang klan Xiaoyan sekarang? King Haoran tersenyum yang kemudian diam nimpali. Orang-orangku telah menstabilkan situasi di dalam klan Xiao. Mereka sekarang sudah baik-baik saja. Dan setelah kesengsaraan kaisarmu berakhir, kita harus segera menuju klan Xiao. Xiaoyan menganggukkan kepalanya yang kemudian dia berbicara. "Kakak King Haoran, untuk masalah ini sangatlah penting dan aku minta kakak King Haoran merahasiakan masalah tentang garis darah iblis yang berada di dalam tubuhku. Bagaimanapun juga, di dalam tubuh Xiaoyan memiliki dua garis darah, yaitu ras manusia dan juga ras iblis. Jika sampai berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan sebuah kehebohan." King Haoran hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Kau tidak perlu cemas tentang hal itu. Aku juga tahu apa yang penting dan juga terbaik untuk dirimu." Xiaoyan hanya bisa berterima kasih atas perkataan dari King Haoran. 4 orang ini kemudian kembali ke dalam aula utama, dan ketika Xiaoyan sudah naik ke bintang 3 Dodi, inti dari binatang iblis bintang 6 Dodi yang merupakan kristal merah itu belum sepenuhnya terserap, tapi cahaya merahnya sudah tidak seterang sebelumnya. Xiaoyan kemudian berjalan mendekati kristal merah itu yang kemudian dia melambaikan tangannya menyimpan ke dalam cincin penyimpanan karena Xiaoyan merasa akan berguna di lain waktu. Sementara King Haoran ketika memperhatikan tindakan dari Xiaoyan hanya tersenyum. Bagaimanapun juga, inti binatang iblis yang telah mencapai bintang 6 Dodi itu harganya sangat mahal, dan bahkan hal itu tidak bisa dibeli di dalam sebuah pelelangan. Meskipun hal ini sangatlah luar biasa mahalnya, namun King Haoran tidak menyesal memberikannya kepada Xiaoyan karena itu tidak bisa dibandingkan dengan token iblis darah yang telah dibawa Xiaoyan sebelumnya. Sehingga King Haoran memiliki harapan untuk bisa menyatukan ras iblis di masa depan. Pandangan mata dari King Haoran melihat pada Xiaoyan dan juga Xiaoqi. Lalu dia berkata, "Ayo, kita harus segera pergi menuju klan Xiao." King Haoran melambaikan telapak tangannya yang kemudian energi merah kini telah muncul lalu berubah menjadi sebuah pusaran merah di dalam aula ini. Itu merupakan portal teleportasi yang akan digunakan menuju klan Xiao. Tanpa ragu lagi King Haoran memimpin jalan masuk ke dalam lingkaran cahaya merah tersebut. Sementara Xiaoyan pun memandang pada Xiaoqi dan juga King Mu'er. Raut wajah dari Mu'er terlihat memerah dan kemudian dia berkata, "Kau duluan saja, aku akan berada di belakang." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menarik tangan dari Xiaoqi memasuki lubang teleportasi yang kemudian disusul oleh King Mu'er. Setelah itu, portal teleportasi yang berwarna merah menghilang dalam sekejap. Kita berpindah pada provinsi Kaisar, tepatnya adalah klan Xiao. Saat ini, Tetua Xiaoli, Tetua Xiaolong, dan juga banyak anggota klan Xiao lainnya sudah diselamatkan oleh orang-orang dari klan Iblis Darah. Mereka yang telah terluka dirawat dengan cukup baik, sehingga tidak ada lagi bahaya yang mengancam jiwa. Bahkan keamanan di dalam tempat ini juga telah dijaga ketat oleh para pasukan dari klan Iblis Darah. Pria berjubah hitam yang merupakan seorang pria parubaya tiba-tiba saja berkata, "Kenapa pemimpin klanmu belum datang juga? Jika dia tidak segera datang, kita akan menuntutmu dengan tuduhan memalsukan dekret Kaisar Iblis." Karena sudah lebih dari 10 hari menunggu, King Haoran tidak kunjung muncul. Tetua kedua dari klan Iblis Darah tidak menanggapi kata-kata dari pria parubaya berjubah hitam ini. Dia masih tetap duduk dengan tenang memejamkan matanya. Tidak lama kemudian, sebuah fluktuasi energi muncul di langit dari klan Xiao yang kemudian berubah menjadi sebuah lubang teleportasi berwarna merah. Dari dalamnya terdengar suara. Klan Iblis Jiwa. 4 sosok kini telah muncul dari dalam portal teleportasi merah itu yang dipimpin oleh King Haoran.
bersama dengan Xiaoyan. Pria parubaya berjubah hitam ketika menyaksikan kemunculan dari King Haoran, dia pun hanya bisa cemberut sambil mengatakan, "King Haoran, akhirnya kau datang." Ekspresi arogan dari pria parubaya ini juga sirna. Dia membungkuk hormat pada King Haoran sambil mengatakan, "Salam pemimpin klan King." Pada akhirnya, King Haoran mengajak Xiaoyan, Xiaoqi, dan juga King Mu'er turun dari udara, mendarat di halaman dari klan Xiao ini, yang kemudian Xiaoqi terlihat nampak khawatir dengan kakeknya Xiaoli. Dia buru-buru berlari untuk mendekat pada kakeknya itu. Pandangan mata dari King Haoran melihat pada pria parubaya berjubah hitam, yang kemudian dia mengatakan dengan acuh tidak acuh, "Lupakan semua yang terjadi di dalam tempat ini. Aku memaafkan kalian dan tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Pergilah. Ingat, jangan mengganggu lagi di masa depan. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dengan mudah." Setelah berkata seperti ini, King Haoran melambaikan tangannya. Cahaya merah muncul di telapak tangan itu, yang kemudian berubah menjadi token iblis darah, memancarkan aura kuno yang sangat luar biasa. Karena ini adalah token yang asli. Pria parubaya berjubah hitam dan juga orang-orang yang lainnya, ketika menyaksikan token iblis darah itu, tubuhnya gemetaran. Mereka segera membungkuk hormat sambil berkata, "Baiklah Tuan, tidak ada keberanian sedikit pun dari pria parubaya untuk menantang King Haoran. Bagaimanapun juga orang ini telah memegang token iblis darah, dan bisa dianggap bahwa King Haoran sekarang adalah kaisar iblis yang baru dari seluruh ras iblis." Selanjutnya pria parubaya berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Energi hitam muncul lalu membentuk sebuah lubang hitam. Dia berkata pada anak buah yang berada di belakangnya, "Ayo pergi." Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Dia teringat sesuatu yang kemudian buru-buru berteriak, "Tunggu dulu!" Mendengarkan teriakan dari seorang Xiaoyan, King Haoran mencentikkan jarinya. Energi merah melesat yang kemudian pung! Portal teleportasi hitam menghilang sekejap. Xiaoyan kemudian kembali mengatakan, "Kalian semuanya boleh pergi, kecuali Xiaoyong dan juga Pak Tua Yiying. Mereka harus tetap tinggal di tempat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat raut wajah Xiaoyong dan juga Pak Tua Yiying yang berada di barisan dari sekte Iblis Yi seketika memucat. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan takut. Pria parubaya berjubah hitam hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia tidak berkata apapun dan hanya melihat pada King Haoran. Apabila King Haoran sudah memberikan perintah, tidak ada lagi yang bisa menahan orang-orang ini. King Haoran segera melambaikan tangannya dan kemudian fluktuasi energi yang luar biasa menyeret Xiaoyong dan juga Pak Tua Yiying dari kelompok sekte Iblis Yi. Pria parubaya berjubah hitam hanya bisa terdiam ketika menyaksikan adegan ini. Detik berikutnya Xiaoyan berjalan maju mendekati Pak Tua Yiying, yang kemudian dia menatapnya dengan tajam lalu berkata, "Pak Tua Yiying, apakah kau ingat saat pertama kali aku tiba di dalam benua Daodi ini kau menyergapku bersama dengan anak buahmu? Aku ingin bertanya, dari mana kau mendapatkan berita tentang kedatanganku di dalam benua Daodi?" Tubuh dari Pak Tua Yiying langsung gemetaran. Matanya melirik ke sana kemari dan dia tergagap, tidak bisa berbicara. Xiaoyan, raut wajahnya terlihat sangat marah yang kemudian mengeluarkan aura dari bintang 3 Daodi miliknya sambil berteriak dengan keras, "Bicaralah!" Pak Tua Yiying yang sudah terintimidasi oleh aura dari Xiaoyan, dia dengan cepat berseru, "Aku mendapat informasinya dari Xiaoyong." Xiaoyan bertanya kembali, "Kenapa Xiaoyong mengungkapkannya pada dirimu?" Wajah Pak Tua Yiying langsung ketakutan dan dia buru-buru menjawab, "Karena Xiaoyong sebenarnya sudah lama menjadi anggota dari sekte Iblis Yiku." Xiaoyan pun bertanya kembali, "Apa tujuanmu mencoba menangkapku dan bagaimana kau bisa mengetahui bahwa aku memiliki api surgawi?" Jangan bilang bahwa Xiaoyong yang juga memberitahukan hal ini pada dirimu. Mendengarkan perkataan seperti ini, raut wajah Pak Tua Yiying panik luar biasa. Dia kemudian menoleh kepada pria parubaya berjubah hitam. Ekspresi wajah dari pria parubaya itu langsung mengeras. Dia melambaikan telapak tangannya yang kemudian pung!
energi hitam menghantam tubuh Pak Tua Yiying yang seketika membuatnya berubah menjadi kabut merah. Situasi yang terlalu tiba-tiba ini membuat banyak orang cukup terkejut. King Haoran menatap pria parubaya berjubah hitam yang kemudian dia berteriak dengan marah. "Kau beraninya?" Pria berjubah hitam itu kemudian menimpali. Orang yang sangat bersalah seperti dia memang pantas menghilang dari dunia. King Haoran hanya bisa mendengus. Dia tidak melakukan apapun dan yang dia ketahui hanyalah pria parubaya berjubah hitam ini sedang membungkam seorang saksi. Xiaoyan juga cukup kaget dengan apa yang dilakukan pria parubaya berjubah hitam. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah Xiaoyong. Orang itu saat ini sangat ketakutan ketika menyaksikan Pak Tua Yiying berubah menjadi kabut merah akibat serangan dari pria parubaya berjubah hitam. Tidak lama kemudian, Tetua Xiaoli datang bersama dengan Xiaoqi, Xiaolong, Xiao Wutian, dan juga para tetua yang lainnya. Xiaoyan dengan ekspresi wajah yang sangat dingin menatap tajam ke arah Xiaoyong yang kemudian dia berkata, "Xiaoyong, sekarang apalagi yang ingin kau katakan?" Fluktuasi energi yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan memberikan tekanan kepada Xiaoyong yang kemudian Xiaoyong hanya bisa mengatakan, "Xiaoyan, tolong, jangan sakiti aku. Aku akan memberikan pada dirimu api surgawi, tapi mohon lepaskan aku saat ini." Pandangan mata dari Xiaoyong melihat pada Xiao Wutian seolah-olah memohon pertolongan. Namun Xiao Wutian hanya menatap Xiaoyong dengan mata penuh kemarahan dan kemudian dia berkata, "Mengkhianati keluarga dengan sukarela bertindak sebagai mata-mata. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat ini. Bahkan aku sebagai gurumu cukup menyesal dengan pengkhianatanmu." Sementara Xiaoyan kali ini berkata, "Api surgawi milikmu pada awalnya merupakan milik dari klan Xiao ini. Xiaoyong, kau memang pantas mendapatkan hukuman yang berat." Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang kemudian fluktuasi energi keluar dari dalamnya membuat Xiaoyong berteriak. Lalu sebuah kekuatan yang tidak terlihat membuat tubuh Xiaoyong berubah menjadi kabut merah. Kabut merah dari Xiaoyong secara perlahan menghilang yang kemudian nyala api yang berwarna merah pucat berkelap-kelip di udara. Xiaoyan melihat api merah itu yang kemudian pandangan matanya sedikit menyipit. Tetua Xiaoli buru-buru berkata, "Xiaoyan, ambillah api surgawi itu. Itu merupakan api surgawi ledakan bumi yang berada di peringkat ke-23 dari daftar api surgawi. Kau telah berjasa menyelamatkan klan Xiao kita, jadi itu adalah hadiahmu." Xiaoyan hanya bergumam, api surgawi ledakan bumi peringkat 23 meskipun cukup rendah tapi tidak buruk. Dengan satu lambaian tangan, api yang berwarna merah pucat ini telah langsung melesat ke tangan dari Xiaoyan dan kemudian dia menyimpannya dengan hati-hati. King Haoran pandangan matanya melihat tajam ke arah pria parubaya berjubah hitam dan juga anggota sekte iblis Yi, lalu berkata, "Pergi kalian semuanya." Mendengarkan hal seperti ini, pria parubaya berjubah hitam tidak berani untuk berkata apapun lagi. Dia melambaikan tangannya dan merobek celah spasial berubah menjadi sebuah lubang hitam, lalu pergi bersama dengan orang-orangnya. Tetua Xiaoli sebagai orang yang bertanggung jawab atas klan Xiao saat ini tiba-tiba saja menangkupkan kedua tangannya dan juga membungkuk hormat memberikan salam pada King Haoran. "Salam senior, terima kasih atas bantuan darimu." King Haoran dengan cepat maju menopang tubuh dari Xiaoli yang sedang membungkuk itu dan dia berkata, "Tetua, tidak perlu formalitas seperti ini. Akulah yang lalai mendisiplinkan orang-orang dari ras iblis. Maka dari itu aku meminta maaf atas kerugian yang telah diterima klan Xiao milikmu." Xiaoli pun kemudian menimpali, "Jangan seperti itu senior, aku sungguh tidak berani, aku tidak berani. Jika Kaisar Iblis mengatakan hal seperti ini, klan kecil kami sudah sangat ketakutan." Xiaoli pun kemudian berdiri tegak menghadap King Haoran sambil berkata, "Kaisar Iblis, mari kita pindah saja ke dalam aula utama untuk berbicara."
King Haoran hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian diam nimpali. Tidak perlu. Sekarang masalah dari klan Xiao sudah mereda. Aku juga masih memiliki beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Jadi aku tidak akan berlama-lama lagi di dalam tempat ini. Bagaimanapun juga semua orang mengetahui bahwa selama ini ras manusia dan juga ras iblis adalah kekuatan yang saling bertentangan. King Haoran jelas tidak bisa tinggal terlalu lama di dalam klan Xiao, karena itu tidak akan memberikan keuntungan bagi klan Xiao. King Haoran berjalan mendekati Xiaoyan, menepuk bahunya sambil mengatakan, "Adik junior Xiaoyan, kita mungkin harus pergi sekarang. Jika ada sesuatu yang terjadi di masa depan, kau cari saja diriku di dalam kota iblis." Xiaoyan menangkupkan dua tangannya sambil berkata, "Terima kasih banyak kakak King Haoran atas bantuanmu selama ini." King Mu'er yang berada di samping merasa tidak senang yang kemudian dia berkata, apakah kau tidak akan berterima kasih dengan diriku?" Mendengarkan ucapan seperti ini, Xiaoyan buru-buru melihat pada King Mu'er sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Tentu saja aku juga mengucapkan terima kasih banyak pada Nona Mu'er. Tanpa dirimu, mungkin aku tidak bisa bertemu dengan kakakmu ini dan juga tidak bisa menemukan klan iblis darah." King Mu'er hanya melengos dan kemudian dia mengatakan, "Oke, setidaknya kau masih memiliki hati nurani." Melihat sikap dari King Mu'er terhadap Xiaoyan, Xiao Li tidak kuasa menahan diri untuk melirik pada Xiao Qi yang berada di sampingnya sambil mengerutkan alisnya. King Haoran kemudian mengatakan, "Sudahlah, mari kita segera pergi dari dalam tempat ini." Tanpa ragu lagi, King Haoran melambaikan tangan dan sebuah lubang dimensi berwarna merah kini telah muncul. Dia memimpin para anggota dari klan iblis darah lainnya memasuki lubang itu lalu menghilang dari klan Xiao. Sementara King Mu'er sepertinya cukup enggan berpisah dengan Xiaoyan. Sebelum memasuki lubang merah itu, dia sekali lagi menatap pada Xiaoyan dengan penuh seksama hingga akhirnya King Mu'er memasuki celah merah dan menghilang juga bersama dengan para anggota yang lainnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa tatapan mata dari seorang King Mu'er terhadap Xiaoyan cukup aneh? Mungkinkah gadis itu mulai menyukai Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.